Cerita berlanjut. Tibalah saatnya hari pengangkatan Cusiu sebagai putra suci Taisu, di mana turnamennya berlangsung di arena pertandingan yang berada di Menara Dewa Taisu. Terlihat di sana banyak orang yang datang untuk menyaksikan pelantikan Cusiu sebagai putra suci Taisu. Tetapi di antara mereka juga banyak yang meragukan terpilihnya Cusiu, dikarenakan Cusiu baru saja menerobos ranah Senskiao Jing belum lama ini, dan banyak murid lain yang basis kultivasinya jauh di atas Cusiu, sehingga membuat para murid lainnya merasa sangat iri kepadanya. Sementara itu di kediaman Gua Xiao Yipeng, di mana dia sedang merasa marah dan langsung melemparkan cangkir minuman miliknya, lalu berkata, "Sialan, kenapa malah dia yang dipilih sebagai putra suci?" Lalu Gua Xiao Yipeng mengeluarkan aura membunuh yang sangat kuat dan kembali berkata, "Aku sudah menyusun rencana untuk menguasai Gunung Yonxia. Tapi kenapa tiba-tiba dia diangkat menjadi putra suci Taisu? Mengapa dewa tidak berlaku adil kepadaku?" "Cusiu, kau tunggu saja. Aku akan membuatmu terlihat bagus di hari penobatanmu," ucap Guo Yipeng sambil menggeretakkan giginya. Sementara itu, Cusiu yang sedang berjalan menuruni gunung. Dia berpapasan dengan dua orang murid wanita yang hendak naik ke atas gunung. Kemudian, kedua orang murid itu pun menyapa Cusiu dan memberinya hormat karena sekarang Cusiu sudah menjadi sangat terkenal setelah dia dinobatkan menjadi putra suci Taisu. Lalu, Cusiu pun melanjutkan perjalanannya, dan di dalam perjalanan itu, dia melihat dua orang wanita yang sedang membicarakan tentang master pedang keempat dari domain pedang tak berujung yang datang untuk menghadiri acara pelantikan sambil membawa kedua orang murid favoritnya, dan mereka bilang akan mengalahkan putra suci Taisu demi memuluskan jalan menuju surga dan menjadi terkenal. Wanita berbaju putih menjawab, "Aku pernah mendengar nama kedua orang ini, yaitu Long Qingfeng dan Long Suiyue, di mana mereka berdua adalah saudara kembar dan memiliki teknik pedang yang cukup tinggi, sehingga mereka berdua cukup disegani di kalangan generasi muda." Wanita berbaju putih kembali berkata, "Tidak hanya domain pedang tak berujung, tetapi juga putra dari keluarga Jia. Orang-orang bilang dia memiliki tubuh Raja Dewa, dan dia juga ingin menggagalkan putra suci Taisu untuk menaiki tangga menuju surga." Wanita berbaju merah menjawab, "Aku juga mendengar kalau di wilayah tanah suci Taiyi juga telah lahir seseorang untuk memiliki tubuh Dao Taiyi." Wanita berbaju putih pun terkejut mendengarnya dan kembali berkata, "Apa kau bilang seorang dengan tubuh Taiyi Dao telah terlahir? Bukankah orang yang memiliki tubuh itu akan menjadi tidak terkalahkan? Orang-orang jenius sudah terlahir semuanya. Apakah sekarang era mereka sudah dimulai?" Wanita berbaju merah menjawab, "Sayangnya, aku tidak tahu apakah putra suci Taisu Cusiu bisa menang melawan mereka." Wanita berbaju putih kembali berkata, "Aku khawatir dia akan mudah dikalahkan dalam upacara tersebut dan menodai kesucian wilayah tanah suci Taisu kita." Sementara Cusiu, dia langsung pergi begitu saja setelah mendengar kedua orang wanita itu yang menganggap remeh dirinya dan akan dikalahkan oleh para penantang di upacara pelantikan putra suci Taisu. Tapi Cusiu tidak merasa khawatir sedikit pun, dan dia meninggalkan tempat itu sambil tersenyum, lalu berkata di dalam hatinya, seperti yang dikatakan oleh kakak Hua, bahwa upacara pelantikan putra suci Taisu tidak akan berlangsung dengan damai. Kemudian Cusiu melanjutkan perjalanannya, dan dia berhenti di salah satu bukit yang ada di sana. Lalu, sambil melihat keadaan di sekitarnya, Cusiu berkata, "Ngomong-ngomong, aku memiliki ketertarikan yang nyata dengan domain pedang tak berujung itu. Aku ingat kalau 20 tahun yang lalu, putra-putri suci mereka juga merupakan sepasang saudara kembar. Nama adik laki-lakinya adalah Feng Qingyang. Dia adalah orang bodoh yang sombong, menganggap dirinya tak terkalahkan." Kemudian, Cusiu pun membayangkan saat dirinya bertemu dengan Feng Qingyang dan melanjutkan perkataannya, "Mereka meremehkan latar belakangku sebagai seorang kultivator non-tradisional, juga menyebutku sebagai kultivator iblis, dan mencoba menghentikanku untuk pergi ke menara Xiao Huang. Tapi pada akhirnya, dia aku habisi
Saat berada di tepi danau barat di Jingzhou, ucap Chu Xiu yang membayangkan saat dirinya menghabisi Peng Qingyang. Setelah itu, aku dikejar oleh Feng Xiaoqi. Dia wanita yang sangat cantik. Dia pergi ke Dongzhou untuk mengejarku, guna membalaskan dendam kakaknya yang telah mati. Tanpa perlu banyak usaha, aku pun juga berhasil mengalahkannya. Tetapi, tatapan kebencian dan rasa takut yang terpancar di wajahnya masih teringat jelas di dalam benakku. Sebelum akhirnya, aku juga menghabisinya. Kemudian, Chu Xiu pun mengingat-ingat kembali kejadian di masa lalu dan berkata, setelah itu, orang paling ganas yang mengejarku adalah kelompok orang gila dari domain pedang tak berujung. Sepasang anak kembar yang datang untuk menggangguku kali ini mungkin adalah domain pedang tak berujung yang ada di generasi ini. Dan muncul notifikasi mengatakan, player, bagi Anda, jabatan putra suci itu layaknya seorang pembunuh suci. Kemudian, Chu Xiu pun melanjutkan perjalanannya, dan akhirnya tibalah dia di Pavilion Tibet Suci, di mana terlihat arah yang cukup besar terpasang di berbagai sudut bangunan di sana. Lalu Chu Xiu pun menghentikan langkahnya dan berkata, arai ini adalah formasi kombinasi 5 elemen puncak 7 tingkat. Ada 5 formasi 7 tingkat, yaitu pertahanan, jebakan, ilusi, pembunuhan, dan kehidupan. Selama orang yang terperangkap di dalamnya tidak mati, formasi tersebut akan terus tumbuh dan beregenerasi maju mundur tanpa akhir. Jika seorang kultivator biasa menerobos formasi ini, dia pasti akan mati. Dan jika seorang kultivator tingkat tinggi terjebak di dalamnya, akan membutuhkan banyak waktu dan usaha untuk melarikan diri secara utuh. Kemudian, datang seorang menghampiri Chu Xiu. Dia berkata, kau salah. Formasi arai ini diwarisi dari Kaisar Agung. Bahkan jika kultivator tingkat tinggi yang masuk ke dalamnya, mustahil dia bisa lolos tanpa terluka. Wanita montok dengan tatapan mata yang dingin itu bernama Suji, di mana dia adalah seorang tetua penjaga di Pavilion Sutra. Melihat kedatangan wanita itu di sana, Chu Xiu pun langsung memberi hormat kepadanya dan berkata, aku memberi hormat kepada Anda. Perkenalkan, namaku adalah Chu Xiu. Aku adalah murid dari Gunung Yunxia. Kalau boleh tahu, siapakah Anda ini? Wanita itu menjawab, aku adalah penjaga Pavilion Sutra ini. Namaku adalah Suji. Kemudian, Sujin pun membuka formasi arai itu dan mengajak Chu Xiu untuk masuk ke dalamnya. Chu Xiu kembali menunjukkan rasa hormatnya dan berkata, maafkan aku karena telah merepotkan kakak Suji untuk membukakan pintu gerbangnya untukku. Lalu, Chu Xiu pun mengikuti Sujin untuk masuk ke dalam dan berkata di dalam hatinya, aku bisa bertemu wanita cantik di mana saja setelah aku tinggal di wilayah tanah suci Taisu ini. Setelah masuk ke dalam, hampir di semua sudut ruangan itu dipenuhi dengan kitab seni bela diri dan juga kitab yang lainnya. Bahkan, banyak juga kitab yang tergeletak di lantai ruangan. Kemudian, Chu Xiu berhenti sejenak karena melihat tulisan yang ada di hadapannya. Dan Chu Xiu pun langsung membacanya. Rupanya, di sana bertuliskan peraturan untuk para pembaca, di mana murid luar hanya bisa memasuki lantai 1 dan 2. Murid dalam bisa memasuki lantai 1 sampai 4. Guru dan murid inti di setiap gunung dapat memasuki lantai 1 sampai 5. Tetua dan murid sejati dari setiap gunung dapat memasuki lantai 1 sampai 7. Master dari setiap gunung dan kultivator tingkat tinggi dapat memasuki lantai 1 sampai 8. Dan di lantai 9, hanya Master Agung dan mantan Master Agung saja yang bisa memasukinya. Kemudian, Chu Xiu pun langsung naik ke lantai 7. Karena Chu Xiu adalah murid sejati dari Gunung Yunxia, jadi Chu Xiu memiliki izin untuk masuk ke dalam sana. Dan di sana juga terlihat ada murid lain yang sedang berada di tempat itu. Lalu Chu Xiu pun menoleh ke samping karena dia mendengar seorang murid yang menghampiri tetua di sana. Murid itu berkata, tetua, bisakah harga teknik pemurnian tubuh 3 raja ini dijual lebih murah lagi? Karena poin kontribusiku benar-benar tidak cukup untuk membelinya. Rupanya, murid yang miskin itu adalah Yepan. Sedangkan si tetua
adalah manajer kitab kuno. Dia berkata, kalau poin kontribusimu belum cukup, silahkan simpan kitab itu di tempatnya, dan kau kembali lagi ke sini. Setelah poin kontribusimu cukup, Ye Pan kembali bertanya, tidak bisakah Anda memberikan keringanan untukku? Tidak bisa, ucap manajer kitab kuno itu dengan sikap dinginnya. Mendengar itu, Ye Pan pun kembali menaruh kitab pemurnian tubuh tiga raja, karena dia tidak punya cukup uang untuk membelinya. Kemudian, Chu Xiu pun langsung menghampiri Ye Pan yang terlihat sangat putus asa itu dan berkata, adik junior Ye, ternyata kau ada di sini juga. Tentu saja. Ye Pan pun sangat terkejut melihatnya dan berkata, rupanya kakak senior Chu Xiu. Aku jatuh cinta dengan buku berjudul Pemurnian Tubuh ini, tapi aku tidak bisa meminjamnya karena poin kontribusiku kurang. Ini sangatlah menyebalkan. Kakak Chu, jika kau memiliki kontribusi tambahan, bolehkah aku pinjam dulu 100? Aku pasti akan membayarmu kembali 2 kali lipat dalam beberapa hari ke depan. Tentu saja. Chu Xiu langsung menolaknya dan berkata, aku juga perlu membeli beberapa kitab kuno, dan poin kontribusiku hanya cukup untuk harga kitab-kitab kuno itu. Jadi maafkan aku karena tidak bisa membantumu kali ini. Ye Pan kembali berkata, baiklah kalau begitu. Aku akan mencari teman sekelas lain untuk meminjamnya dari mereka. Maafkan aku telah mengganggu waktumu, dan sampai jumpa lagi. Karena Ye Pan sangat menginginkan buku pemurnian tubuh tersebut, Chu Xiu pun merasa penasaran dan berkata di dalam hatinya, kenapa dia sangat menginginkan buku pemurnian tubuh itu? Mungkinkah dia menemukan sesuatu yang sangat berharga di dalamnya? Kemudian, setelah Ye Pan pergi meninggalkannya, Chu Xiu pun datang ke meja manajer kitab kuno untuk menanyakan buku pemurnian tubuh yang sangat diinginkan oleh Ye Pan itu. Sementara manajer kitab kuno sedang fokus membaca bukunya, Chu Xiu pun bertanya, tetua, aku ingin bertanya, berapa banyak poin kontribusi yang diperlukan untuk kitab pemurnian tubuh tiga raja ini? Mendengar itu, manajer kitab kuno pun menoleh ke arah Chu Xiu dan berkata, Chu Xiu, ternyata itu kau. Jika kau ingin membeli kitab pemurnian tubuh tiga raja ini, kau harus memiliki uang sebanyak 50.000 batu yuan. Tapi jika kau hanya ingin membacanya saja, kau bisa membacanya di sini tanpa membawanya pergi. Tentu saja. Chu Xiu pun senang mendengarnya dan berkata, tetua, terima kasih atas kebaikan Anda. Tapi peraturan wilayah Tanah Suci Taisu tidak boleh dilanggar dengan begitu mudahnya. Lalu berkata di dalam hatinya, orang-orang sudah memandangku sekarang. Sepertinya aku sudah cukup mendapatkan banyak wajah di Tanah Suci Taisu. Kemudian, manajer kitab kuno pun langsung mengambil buku yang diinginkan oleh Chu Xiu itu, di mana sebelumnya dia tidak memberikan buku itu kepada Ye Pan. Lalu, manajer kitab kuno memberikannya kepada Chu Xiu dan berkata, aturan itu sudah mati, sedangkan manusia masih hidup. Ambil saja buku ini dan cari tempat yang nyaman untuk membacanya. Chu Xiu menjawab, terima kasih banyak tetua atas kemurahan hati Anda. Kemudian, Chu Xiu pun langsung pergi ke ruangan dalam untuk membacanya, karena di sana adalah tempat yang diperuntukkan untuk membaca buku-buku yang ada di Pavilion Suta. Setelah itu, Chu Xiu pun mengamati buku tersebut dengan seksama dan berkata di dalam hatinya, mengapa Ye Pan sangat menginginkan buku ini? Aku jadi penasaran. Memangnya apa yang ada di dalamnya? Lalu, di saat Chu Xiu mulai membuka buku tersebut, dia merasakan ada sesuatu yang aneh dan kembali berkata di dalam hatinya, kenapa halaman di sebelah sini terasa lebih tebal daripada halaman lainnya? Chu Xiu pun berpikir sejenak dan melanjutkan perkataannya. Jadi pertanyaannya adalah, Ye Pan belum pernah membuka buku pemurnian tubuh ini. Bagaimana dia bisa menemukan hal yang luar biasa itu? Apakah Ye Pan memiliki kemampuan mata emas? Kemudian, di saat Chu Xiu membuka lembaran selanjutnya, Chu Xiu melihat sesuatu yang aneh muncul di antara halaman buku.
yang terlihat seperti gumpalan benang berwarna emas. Lalu, Chu Xiu pun langsung mengambil dan berkata, "Benda apa ini? Kalau aku tidak salah, bukankah ini adalah ulat sutra surgawi?" Rupanya, benang ulat sutra surgawi itu sudah dianyam dan ada tulisan juga di sana yang membuat Chu Xiu terkejut dan berkata di dalam hatinya, dikabarkan bahwa benang ini cukup kuat dan sangat berharga, hingga mampu bertahan selama ratusan ribu tahun. Tetapi, di era sekarang ini, hampir mustahil untuk melihatnya. Dan sayangnya, jumlahnya juga terlalu sedikit. Namun, informasi yang bisa tertulis di kain ulat sutra surgawi pasti luar biasa. Haha, kali ini, aku telah menemukan harta karun yang luar biasa. Kemudian, cerita pun bersambung.